Menurut Buya bagaimana cara membangun komunikasi yang baik ketika sedang LDR dengan suami agar rumah tangga tetap harmonis Buya? Mohon semoga suami Anda mendengar suara ini, saling menjaga matanya. Suami Anda di sana fokus bekerja, Anda di sini pun punya fokus, punya kesibukan. Dan jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah sampai suami nanti tiba. Kemudian untuk bagaimana melayani suami dalam berkomunikasi, Anda perlu belajar dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya izin bertanya. Saya dan suami baru menikah bulan September 2023. Baru 13 hari, kemudian saya ditinggal suami kerja ke luar negeri Buya, karena posisinya suami pulang karena cuti. Saya dan suami sebagai muslim ingin sekali membangun rumah tangga yang harmonis, seperti di salah satu acara Buya di YouTube. Saya menikah dengan suami sebelumnya tidak pacaran Buya, jadi saya merasa masih canggung. Kadang suami sedikit kesal juga kalau telepon saya nggak bisa ngobrol banyak hal. Tapi suami saya sangat baik, tidak terbawa emosi walaupun sedikit kesal. Menurut Buya bagaimana cara membangun komunikasi yang baik ketika sedang LDR dengan suami agar rumah tangga tetap harmonis Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama adalah berpikir bagaimana mengakhiri LDR. Itu karena ada sebagian orang tidak pernah berpikir untuk mengakhiri LDR, sehingga perpisahan itu sudah menjadi kehidupannya sampai sepanjang masa, sampai mungkin hanya pulang ke Indonesia, meninggalkan istrinya hamil, kemudian pulang lagi hamil lagi, sampai bertahun-tahun, ketemu hanya sesaat-sesaat. Sampai suatu ketika ada orang berada di luar negeri, mungkin di sebuah kedutaan di salah satu tempat, jadi staf di salah satu kedutaan, di situ sudah berapa? Sudah hampir 30 tahun. Anaknya sudah nikah. Ketemu istrinya hanya hari raya saja 2 tahun sekali. Karena dia bukan pegawai yang tinggi, jadi cutinya 2 tahun sekali. Hanya hari raya pulang, tapi punya anak. Itu saja. Tapi pertemuan, saya bayangkan hidupnya seperti apa. Bukankah hidup ada kebersamaan dan seterusnya. Artinya berpikir untuk mengakhiri LDR, biarpun mungkin temponya berbeda-beda. Ada orang bisa mengakhiri dalam waktu singkat, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Akan tapi jangan sampai merasa bahwasanya kalau tanpa di sini saya tidak bisa hidup dan sebagainya. Jangan itu. Apalagi di zaman yang mengerikan, godaan-godaan syahwat dan seterusnya. Maka berpikirlah Anda, adik-adik putri yang ada di luar negeri sana, berpikirlah untuk, atau adik-adik laki, para pejuang rumah tangga, pejuang keluarga yang di luar negeri, yang jauh dengan istri, jauh dengan suami, hendaknya berpikir ini yang paling utama adalah bagaimana mempercepat kisah hidup berjauhan ini. Dipikirkan, kalau tidak dipikirkan nggak akan segera direncanakan. Apalagi kadang yang dipikirkan untuk nambah. Karena kalau orang bicara kebutuhan, di dalam hidup di dunia ini nggak ada yang selesai kebutuhan. Tetap saja kebutuhan. Pengen menyelesaikan sekolah anak. Anak pertama belum selesai, tadi sudah anak kedua. Akhirnya nggak pulang. Aduh, biar selesai anak kedua, anak ketiga. Dan semoga ini pernikahan yang diridhoi. Hanya pertama itu tadi, berpikirlah Anda untuk mengakhiri LDR. Kuncinya juga di Anda yang di rumah. Pastikan Anda tidak punya banyak tuntutan. Jangan pengen rumah dulu, jangan pengen kendaraan dulu, jangan pengen. Katakan Anda pengen abang pulang, abang bersama Anda. Rumah bisa ngontrak bersama, mobil bisa naik angkot, nggak usah pakai punya garasi. Nggak usah beli, nggak usah mampir ke pom bensin, beli bayari bensin sendiri, cukup naik angkot, selesai. Yang menjadi masalah adalah tamak di hati kita, kesombongan, kerakusan, menjadikan orang tersiksa. Itu yang harus Anda pahamkan. Kemudian, untuk bicara, kemudian harus menjaga diri. Pastikan mata ini semakin menjauh dari yang haram. Kalaupun Anda ingin mengingat laki-laki, ya suamimu, suami istri. Sehingga selalu diasah-diasah agar rindu semakin hebat. Dan awas kalau mencicipi yang haram. Selagi orang yang punya halal mencicipi yang halal menjadi tidak indah lagi. Karena sudah ditutup oleh setan bahwasanya yang haram ternyata lebih indah. Padahal tidak. Itu namanya hawa nafsu. Maka hati-hati. Mohon semoga suami Anda mendengar suara ini. Saling menjaga matanya. Suami Anda di sana fokus bekerja. Anda di sini pun punya fokus, punya kesibukan. Dan jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah. Sampai suami nanti tiba. Kemudian untuk bagaimana
melayani suami dalam berkomunikasi, Anda perlu belajar dong. Ya Anda sudah harus yakin suamimu mencintai Anda. Anda belajar bagaimana bersendah guru dan sebagainya. Harus seni berbicara harus bisa dilatih itu. Anda belajar bagaimana ngomong. Ngomong kepada suami, ya jangan kaku-kaku amat. Paling tidak Anda tampakkan rindu. Kalaupun Anda belum bisa, mungkin Anda miss call. Kenapa nggak jadi bang kangen dok, tapi bingung saya tidak bisa ngomong. Itu aja ada artinya miss call. Kalau Anda cuek, di telepon nggak ngangkat, setelah di telepon nggak mencoba membalas, apa Anda itu? Kalau sudah Anda di telepon nggak bisa membalas, Anda balas. WA Anda balas, biarpun Anda belum bisa mesra. Nah, kami yakin kalau Anda rindu mesra, cuman Anda mungkin tidak terbiasa. Ada orang kan kaku kan. Ada orang modelnya nggak bisaan, nggak bisa ngerayu, nggak bisa guyonan, nggak bisa. Tapi itu adalah ilmu yang bisa dipelajari. Baik, Anda sudah tahu kekurangan Anda, berpikirlah Anda bagaimana Anda bisa komunikasi yang baik dengan suami. Suami Anda sudah bagus sekali, tidak pernah tersinggung dengan gaya Anda. Dan Anda sudah baik karena Anda sadar Anda itu modelnya cuek, bikin kesel. Anda kan yang ngaku ya, suami Anda kesel karena Anda. Ya kalau sudah tahu seperti itu, Anda berubah dong. Jangan sampai suami Anda jenuh dengan Anda pada akhirnya mengakhiri pernikahan. Na'udzubillah. Itu saja. Semoga Allah menjaga rumah tangga Anda. Dan semoga segera bertemu dengan suami. Sehingga segera terwujud keindahan di dunia, muqaddimah keindahan kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.